Assalamualaikum wargi Bapeda. Kali ini kami akan menyampaikan varian e-Sakib, video tata cara penginputan data rencana strategis pada website e-Sakib. E-Sakib adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan secara elektronik yang bertujuan untuk memudahkan pengendalian kinerja SKPD di lingkungan instansi pemerintahan serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD dan instansi pemerintah. Dalam penyelenggaraannya, Sakib meliputi rencana strategis hingga review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sakib. Alamat e-Sakib Kabupaten Garut adalah sakib.garutkab.go.id. Dokumen yang perlu dipersiapkan meliputi dokumen rencana strategis, dokumen perjanjian kinerja, dan perbub tupoksi SKPD. Tips dalam melakukan input data rencana strategis dalam website e-Sakib. Yang pertama, data yang akan diperlukan ada pada dokumen rencana strategis bab 4 sampai bab 6. Yang kedua, jika sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan tidak ada pada rencana strategis, maka silakan cek pada dokumen perjanjian kinerja. Penanggung jawab program adalah Kepala SKPD, kegiatan adalah Sekretaris atau Kepala Bidang, subkegiatan adalah Kasubag atau Kepala Seksi maupun Subkoordinator. Pada menu penanggung jawab, diharuskan untuk melakukan input kode unit kerja berdasarkan pada Kepmendagri 05058889 dan kode jabatan berdasarkan pada tupoksi masing-masing SKPD. Berikut merupakan contoh kode unit kerja dan kode jabatan. Tuliskan alamat website e-Sakib pada browser Anda, kemudian klik portal e-Sakib, klik update, lalu inputkan username dan password sesuai dengan SKPD masing-masing, kemudian klik login. Berikut merupakan halaman dashboard e-Sakib, kemudian klik Renstra, lalu visi. Pada bagian ini akan terisi otomatis, kemudian klik misi, tambahkan baris. Pilih misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Kemudian lanjutkan dengan mengisi tujuan, klik tujuan, klik tambah baris, lalu tuliskan tujuan. Pada kolom yang telah tersedia, isikan seluruh tujuan. Dan jika sudah selesai, klik simpan dan OK agar data tersimpan. Kemudian lanjutkan dengan melakukan pengisian indikator tujuan, tambah baris, inputkan indikator tujuan pada masing-masing tujuan, kemudian isi satuan. Jika seluruh data telah terisi, maka klik simpan dan OK. Lanjutkan dengan melakukan input target indikator tujuan. Pada halaman ini, data yang telah diinput akan tersimpan secara otomatis. Kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan input sasaran. Isilah data sasaran sesuai dengan tujuan. Jika terdapat lebih dari satu sasaran, maka silakan tambah baris. Isikan seluruh data sasaran. Jika telah selesai, maka klik simpan dan OK agar data tersimpan. Lanjutkan dengan melakukan input indikator kinerja sasaran, kemudian tambah baris. Inputkan indikator kinerja sasaran pada masing-masing sasaran. Kemudian input satuan, klik PK dan IKO, simpan dan OK. Lanjutkan dengan melakukan input target sasaran yang akan tersimpan secara otomatis. Klik Renstra dan strategi, isilah data strategi yang disesuaikan dengan sasaran dengan cara tambah baris, isikan seluruh strategi sesuai sasaran, kemudian simpan dan OK. Lanjutkan dengan melakukan pengisian arah kebijakan. Isilah arah kebijakan sesuai dengan strategi yang telah diinputkan sebelumnya. Jangan lupa untuk simpan dan klik OK. Dilanjutkan dengan melakukan pengisian program, klik tambah baris sesuai dengan sasaran dan data program yang terdapat pada dokumen Renstra. Cari program dengan cara mengetikkan nama program, pilih program yang sesuai, kemudian terapkan, centang pada program yang sesuai, kemudian tambahkan, dan pilih indikator sasaran. Ulangi seluruh proses hingga seluruh program terinput, lalu simpan dan OK. Lanjutkan dengan melakukan pengisian sasaran program dengan cara klik tambah sasaran program, isikan seluruh sasaran program. Jika telah selesai, klik simpan lalu OK. Lanjutkan dengan melakukan pengisian indikator kinerja program, klik tambah baris,
pilih sasaran program, kemudian isikan indikator kinerja program sesuai dengan program, kemudian pilih satuan, ulangi seluruh proses hingga indikator kinerja program terisi, kemudian klik simpan dan OK. Selanjutnya dilakukan pengisian target indikator kinerja program, kemudian isikan target sesuai dengan tahun, kemudian pada halaman ini tidak perlu melakukan simpan karena akan tersimpan secara otomatis. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan input penanggung jawab program. Karena penanggung jawab program merupakan kepala SKPD, maka kode jabatan merupakan A. Isilah unit kerja berdasarkan Kemendagri 0505889 atau kode unit kerja pada SIPD. Isi NIP dan nama penanggung jawab. Isikan TMT jabatan, kemudian klik simpan. Setelah dilakukan penginputan penanggung jawab, kemudian dilanjutkan dengan penginputan kegiatan, karena input anggaran hanya dapat dilakukan pada sub kegiatan. Lakukan input kegiatan dengan cara tambah baris, klik kegiatan yang sesuai dengan masing-masing program, centang, kemudian tambahkan, lalu input sasaran kegiatan, ulangi seluruh proses hingga seluruh kegiatan terinput, klik simpan, lalu OK. Lanjutkan dengan melakukan input indikator kegiatan, jangan lupa untuk menginput satuan lalu simpan. Isikan seluruh indikator kegiatan berdasarkan masing-masing tujuan dan sasaran. Pastikan seluruh data terisi dengan benar. Kemudian lanjutkan dengan mengisi target kegiatan. Pilih tahun, kemudian input masing-masing target indikator kegiatan. Setelah seluruh target terisi, dapat dilanjutkan untuk melakukan penginputan penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab kegiatan memiliki kode jabatan B, C, D, dan seterusnya. Isikan kode unit kerja dan nama unit kerja. Kemudian isikan NIP dan juga nama penanggung jawab. Serta jangan lupa untuk mengisikan TMT jabatan. Kemudian pada penanggung jawab kegiatan diharuskan untuk menambahkan atasan langsung. Setelah seluruh kolom terisi, kemudian klik simpan dan klik OK. Kemudian lanjutkan dengan melakukan penginputan sub kegiatan. Klik tambah baris, klik sub kegiatan yang sesuai dengan masing-masing kegiatan, centang, kemudian tambahkan, lalu input sasaran sub kegiatan, klik simpan, lalu OK. Ulangi seluruh proses hingga seluruh sub kegiatan terinput. Lanjutkan dengan melakukan input indikator sub kegiatan. Isikan indikator sub kegiatan pada masing-masing sasaran, kemudian klik satuan dan simpan. Kemudian lanjutkan dengan mengisi target sub kegiatan. Pilih tahun, kemudian input masing-masing target indikator kegiatan. Setelah seluruh target terisi, dapat dilanjutkan untuk melakukan penginputan penanggung jawab sub kegiatan. Klik Renstra, klik sub kegiatan, lalu penanggung jawab, klik tahun, inputkan kode jabatan yakni B1, B2, C1, dan seterusnya. Kemudian inputkan kode unit kerja, kemudian jangan lupa untuk menginputkan NIP, nama penanggung jawab, TMT jabatan, serta atasan langsung, simpan dan OK. Kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan pengisian anggaran. Lakukan dengan hati-hati sampai seluruh anggaran terinput. Kemudian seluruh anggaran ini akan terakumulasi pada anggaran kegiatan dan juga akan terakumulasi pada anggaran program. Pada anggaran program perlu ditambahkan sumber dana baik APBD, DAU maupun dana lainnya. Berikut merupakan tampilan dashboard ESAKIP setelah dilakukan penginputan lengkap. Menu yang terakhir adalah menu review. Menu ini khusus jika terdapat review dari tim review ataupun narasumber, sehingga diperlukan perubahan data. Setiap menu review meliputi uraian sebelum review, rekomendasi, dan uraian setelah review, kemudian tombol simpan perubahan. Dokumen yang dibutuhkan selama proses input ESAKIP dapat diunduh pada link berikut atau dengan melakukan scan QR code.
Semoga informasi ini bermanfaat ya wargi Bapeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.